Halo, apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Juni 2025. Apa kabar Taurus? Semoga semua Taurus dimudahkan untuk merasa bahagia, merasa damai, bersukacita lahir di hatimu. Oke? Ada yang tanya, gimana caranya bahagia? Lu bisa olahraga yang lu suka. Satu-satunya jalan itu sebenarnya olahraga. Mau yoga, pilates, gym, atau apapun yang lu suka, tenis, swimming, apapun. Oke? Kenapa? Kalau kita olahraga, kita tuh lagi bikin tubuh kita berkarya, berkreativitas. Dan akhirnya otak kita akan melepaskan hormon-hormon kebahagiaan. Oke, ke seluruh tubuh kita. Akhirnya tubuh kita sehat. Kalau tubuh sudah sehat, senyum pasti manis, muka nampak lebih muda daripada usia. Oke? So itulah, namanya kebahagiaan itu merambat kemana-mana, baby. Nah, nanti habis itu kalau udah happy dengan tubuhnya, baru nanti pasti otaknya akan ngasih signal lagi untuk kasih makan tubuh dengan makanan sehat. Nanti kalau udah kasih makan tubuh dengan makanan sehat, nanti otak kasih signal lagi untuk bikin jam tidur yang baik. Karena hatinya udah gembira, udah bahagia. Nah, itulah maksudnya kebahagiaan itu lahir dari diri sendiri. Nggak ngandalin pasangan. Kalau ngandalin pasangan, yang ada nanti kesel, ya. Yang ada nanti stres, kecewa. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa bikin kita bahagia. Ya, salah satu jalan kebahagiaan adalah membuat tubuh kita rileks. Nah, itu dengan olahraga. Ya. Jadi siapapun penonton channel Nona Pastel, Anda harus punya rutinitas olahraga setiap hari, ya. Tidak boleh tidak, supaya sehat tubuhmu, akhirnya otak bisa bekerja. Signalnya juga enak nanti dari semesta. Semesta itu ngomong ke kita, taruh kata-kata di hati kita, pikiran baru di pikiran kita itu dengan mudah, karena hormon kita sedang stabil, tubuh kita sedang bahagia. Kita akan terima visi atau mimpi, jawaban doa kita itu dengan nyata gitu. Kita akan merasakan itu dengan terlihat jelas. Narik energinya juga gampang. Nah itu ya. Jadi jangan ngandelin pasangan. Pasangan itu hanya komplimen. Pelengkap. Kalau lu berharap kebahagiaan dari pasangan lu, oh no, pasangan itu hanya komplimen, baby, hanya komplimen. Oke? Oke. Semoga dimudahkan untuk terlindung dari bencana, dijauhkan ya, terlindungi dari bencana, kesialan, penderitaan, malapetaka, semuanya dijauhkan dan mendapatkan perlindungan di waktu yang tepat. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, harus bahagia. Dan itu ada di diri kita. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua. Ya, kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify. Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Juni 2025. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Okay, Taurus. Kamu merasa kelelahan di sini dengan hidup kamu, jalan kamu. Oke. Kamu pengen ada situasi lain yang memungkinkan kamu tidak menjalani rutinitas kamu saat ini. Kayak berat banget. Coba kamu komunikasiin ke pasangan kamu, susah Nona, nggak bisa.
Oke, baik. Kamu udah menjustifikasi bahwa ini tidak bisa dari dia. Gak bisa kamu komunikasiin, ya sudah. Sekarang kamu pikirin apa yang mau kamu jalani. Di sini kamu merasa butuh pilihan lain, karena yang kamu jalani sekarang itu melelahkan kamu, merusak mental kamu, menghilangkan diri kamu sendiri. Kamu kehilangan segalanya. Oke, jangan terpaksa melakukan sesuatu, tuh tidak boleh terpaksa. Kalau lu terpaksa ya tinggal tunggu waktu aja, ada ledakan gunung es. Oke, baby. Ya, baby. Ya, kalau jalannya berat, dikomunikasiin ke pasangan. Kalau pasangannya tetap tidak mau paham, berarti Anda mesti cari jalan sendiri. Jalan sendiri bukan berarti ngana cerai, tidak, bukan tentang itu. Jalan sendiri artinya mesti tahu nih gimana treatment diri sendiri. Apalagi kalau udah terlanjur menikah. Kalau yang belum menikah bisa aja kan switch, oh gue mau single, nggak bisa, cut off gitu bisa. Tapi kalau udah menikah kan nggak bisa semudah itu. Oke, so energi dari Two of Pentacles di sini, situasi confused, dia merasa bingung menghadapi kamu di sini, ya, karena dia mungkin merasa kamu punya pilihan lain, dia ngerasa kamu cheating atau kamu flirting, atau di sini tentang dia ngerasa ada orang lain selain dia, kayak suspect gitu loh, dia ngerasa ada indikasi kamu punya orang lain gitu. Queen of Pentacles di sini, silent treatment, jalan terbaik, fokus dengan karir dia di sini, bisnis dia di sini jauh lebih baik untuk fokus ke diri sendiri. Walaupun di sini dia tetap stay, dia pengen tetap hubungan pernikahan ini atau hubungan kamu sama dia itu tetap stay, ya, tidak kemana-mana. Dia tetap dengan rutinitas dia tetap dengan apa yang dia lakukan, dia tetap ingin kamu melakukan apa yang dia lakukan, dia punya ekspektasi untuk kamu menjadi seperti apa yang dia inginkan. Di sini ada Page of Pentacles. Ini adalah sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang awal. Ini adalah sesuatu yang baru dijalani dan itu sangat tidak nyaman kamu jalani. Apa? Kamu ngerasa dia terlalu banyak merubah kamu sampai kehilangan diri kamu, terlalu dipaksakan, banyak tekanan. Meskipun tekanan itu tidak terlihat dengan teriakan, hentakan, jeritan, tidak sama sekali. Ini benar-benar ditata secara sistematis sama dia dan kamu tidak punya hak untuk speak up. That's why kamu stuck. Meskipun beban berat ini kamu jalani, kamu stuck. Ini baru kamu jalani, ya, diatur semuanya, semua diatur tanpa melibatkan kamu, mengatur jadwal kamu, mengatur apa yang harus kamu ekspresikan, apa yang harus kamu jalani, itu kamu diatur. Jadi kamu kehilangan dirimu, apalagi kamu nggak punya hak untuk bicara. Oke? Nah, ini kamu stuck. So this is shocking moment. Bagaimana caranya untuk silent treatment? Oke, kamu sama dia silent treatment. Terus di sini kamu sering curhat ya sama seseorang. Hati-hati bos, hati-hati. Kalau kamu curhat, pastikan dia tidak berusaha berkontribusi untuk memberi saran, semakin membuat hubungan semakin chaos atau menjadi pemisah. Usahakan kamu curhat dengan orang yang benar-benar punya capability tentang hubungan dan punya kebijaksanaan. Kalau enggak, mending lu curhat sama Tuhan. Tapi nanti kalau curhat sama Tuhan, kayak nggak ada orang yang dengerin, Nona. Berasa kayak ngomong sendiri. Enggak. Ketika lu curhat sama Tuhan, Tuhan akan men-switch energi situasi lu. Dia tidak berubah, tidak. Kamu akan di-switch energi kamu. Ya, dikasih tantangan di situ nanti. Yang akhirnya secara automatically kamu akan seperti di-reinstall gitu dengan kapasitas kamu yang upgrade, ya, di-upgrade begitu. Yang tadinya kamu pikir tidak bisa kamu lewati, kamu bisa lewati tapi dengan cara yang lebih kreatif. Itu caranya Tuhan. Jadi memang kita ngobrol sama Tuhan, ya, curhat sama Tuhan, emang nggak ada yang dengar, kita kelihatan kayak orang gila, ya, kayak orang nggak bener gitu. Tapi itu adalah cara.
Ya, kalau nggak mau ngomong sendiri, ngobrol sendiri karena nggak yakin orang lain itu bisa ngasih good suggestion atau lebih bijaksana untuk meredam diri kamu, menenangkan diri kamu, kamu bisa tulis surat cinta buat Tuhan. Ya, lakukan itu, bikin surat cerita tentang apa yang kamu rasain. Oke? Ditulis. Oke? Di sini ada Six of Swords. Seperti dia keluar dari situasi yang pernah dia lakukan dulu. Jadi pas pacaran dia beda. Setelah menikah dia berbeda. Paham? Nah, kamu baru tahu versinya dia ini pas kamu menikah sama dia. Dan ini baru, ya. Jadi kamu lagi di shocking time. Kamu berat, gak bisa kamu jalanin deh. Ini bakalan gue jalanin seumur hidup, Nona. Yes. Kamu jalaninnya dengan berat. Karena kamu gak mau kayak gitu. Kamu gak mau kayak gitu. Oke. So, Six of Pentacles di sini, terutama tentang masalah uang, the star energy. Beberapa mungkin dealing dengan public figure atau famous people atau orang yang cantik, ganteng, seksi, sangat sensual di sini. That's why semuanya butuh biaya, semuanya uang, orientasinya uang. Sementara selama kamu sebelum bertemu dengan dia, sebelum menikah dengan dia, kamu sangat santai, kamu sangat ngikutin arus, ya. Kamu nggak punya target, kamu jalanin aja, happy gitu. Kamu ngerasa hidup kamu terlalu nyaman, santai, tapi juga ya punya duit, ya. Apapun itu kamu cukup-cukupin, nggak ada target, nggak harus seperti apa, bagaimana kebutuhan sangat besar begitu. Itu kayak shocking moment buat kamu. Selama ini kamu hidup sesuai dengan kebutuhan kamu aja. Ketika kamu menikah, kamu harus menghidupi dia dengan standar yang sangat tinggi. Ini buat kamu stres. King of Swords, overthinking, mulai berpikir sangat detail, sangat keras, dan stres di sana. Jadi ada banyak produksi hormon stres di kepala kamu, ya, yang menyalurkan, rilis ke seluruh tubuh kamu. Terlalu berpikir dan akhirnya kamu speak up di sini. Betapa kamu ketakutan, betapa kamu overthinking tentang biaya hidup kalian yang sangat amat mahal, yang itu tidak pernah kamu jalani sepanjang hidup kamu, karena kamu hidup berdasarkan kebutuhan kemampuan kamu aja. Kamu nggak penting dengan gengsi atau apa yang orang lain lihat. Kamu nggak penting itu semua gitu. Oke. So that's why di sini ada protes, ada keributan, huru-hara di sini, dan playing victim dari sisi dia. Kamu lihat di sini inner child kamu. Kamu punya orang tua, salah satu orang tuamu itu seperti dia. Seperti dia, kamu seperti melihat salah satu dari orang tuamu seperti dia. Bottom of the deck. What's going on, Taurus? Kenapa baru sadar ini pasangan kamu kayak gini? Dia pandai sekali menutupi diri dia, ya. Atau kamu memang sudah tahu tapi kamu terkejut karena kamu baru menyadari ini yang akan menjadi rutinitas. So kamu menjadi batasan di sini dan ingin bercerai, pisah, ya. Kalau pacaran ini kayaknya pengen putus gitu, udah putus, udah pelan-pelan menjauh, cuing, menghilang gitu. Kalau memang mau kalau sudah menikah ini pelan-pelan, mundur, akhirnya berpisah. The Fool di sini, so energi di mana dia tidak peduli, ya. Ini awal baru dan dia tidak peduli. Pokoknya semua, seseorang yang sangat perfeksionis. Dia ingin semua sesuai dengan apa yang dia mau, dan pernikahan ini adalah bukan tentang kita tapi tentang saya. Jadi bukan tentang kita, kamu dan dia, tapi tentang dia, hanya dia, dan kamu sebagai supporting systemnya dia, bukan bagian dari hubungan. Jadi ini hubungan tidak setara, tidak satu frekuensi. Mungkin juga karena kamu menikah dengan seorang yang secara ekonomi, ya, secara finansial dia jauh lebih sukses dari kamu, sehingga kamu harus setara dan secara signifikan upgrade diri kamu tentang gaya hidup kamu, bagaimana juga pengeluaran kamu, kebutuhan hidup yang begitu meledak di sini.
Oke, dan energi dari Queen of Wands di sini, kamu ingin bebas merdeka dari dia di sini. Dia abaikan semua komplain keluh kesah kamu. Four of Pentacles, kamu ngerasa bakalan bangkrut, kehilangan pekerjaan di sini, tapi kamu tidak nyaman ya bersama dengan dia. Ingin cepat-cepat pergi. Di sini ada Aries energy, Cancer energy, seorang yang punya ego, citra diri yang sangat tinggi. Beberapa tentang ego ya. Di sini control, power, merasa sempurna, hidup sempurna dengan standarnya. Di sini ada Two of Wands, kamu nunggu kapan bisa pergi dari hubungan kamu sama dia karena kamu sudah tidak bisa menjalani hubungan ini yang bukan menjadi desire kamu. Oke, emangnya sebelum menikah itu nggak dibahas? Ya, nggak dibahas. Dicatat kan? Dicatat. Saya aja catatannya tebal banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, lagi tidur nggak boleh, kaget dibangunin, detail banget. Sikat gigi, pencet odolnya harus dari bawah, itu dicatat juga sama gua, ya ampun. Itu kan dibahas, saya dibahas. Hal-hal yang nggak terduga pun gue catat, saya ampun. Emang harus detail sih, ini lu kaget ya kan. Perubahan style, lifestyle-nya berubah. Oke, ini jumping ya. Kita lihat cross watcher, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Juni ya 2025. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you thank you. The Temperance energy ya, dia mencintai kamu, kamu mencintai dia. Ini seperti kehidupan yang mengalir searah begitu. Dan Three of Pentacles ya, ada hal yang buat menghambat gitu, ada hal yang janggal gitu yang nggak mau kamu jalani lah. Di sini ada kesepakatan dan di sini ada Hangman. Beberapa berusaha mengorbankan hubungan dan tetap berada di egonya. Beberapa memang hubungan digantung ya. Beberapa memang long distance, jaga jarak. Kalau udah masalah kayak gini, kamu udah silent treatment, artinya kamu seperti bicara dengan louder gitu. Walaupun kamu silent, kamu kayak bilang, oke, gue butuh space nih, oke? Lu jauh dulu dari gue deh, gue butuh space, like this, oke? Dan di sini ada the star energy ini cukup konsisten di energi dia. So beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang butuh banyak biaya secara lifestyle, memang mungkin karena dia cantik, ganteng, ataupun sensual, ataupun famous people. Dan di sini dia berharap hubungan ini tetap bertahan, tetap dipulihkan, kamu bisa beradaptasi di sini, itu harapan dia. Dan energi dari Knight of Cups di sini merasa kamu jaga jarak, dan dia merasa perlu untuk menggantung hubungan, ngasih kamu space di sini untuk kamu menjaga kewarasan kamu, dan dia tetap mempertahankan apa yang dia ingin rasakan. Jadi apapun yang kamu omongkan di sini tidak berarti apapun. So kamu kecewa di sini, oke? Kamu seperti kehilangan diri kamu. Three of Cups di sini, three energy. So ada banyak orang, mungkin adalah salah satu orang yang begitu kuat masuk dalam hidup kamu di sini, ataupun kamu kecewa dengan orang-orang di circle kamu yang komunitas kamu yang sama sekali tidak support kamu, dan kamu kecewa ya. Kecewanya juga ketika kamu bicara dengan seseorang di sini yang kamu Three of Pentacles, kamu bicara terlalu konsisten, Three of Pentacles ya. Jadi kamu bicara dengan seseorang di sini, kamu tidak menyangka orang itu akan menceritakan sepenuhnya semuanya kepada pasanganmu. Jadi kamu ngerasa kecewa, tidak ada tempat yang bisa kamu percaya untuk kamu curahkan semua apa yang kamu rasain.
Jadikan momen ini menjadi momen di mana curhatnya hanya kepada Sang Pencipta. Oke, jadikan momen ini sebagai pelajaran itu. Apapun kita curhat yang detail banget itu sama Pencipta aja. Ya, itu jauh lebih better. Manusia bisa mengkhianati, mengecewakan, bocor halus, bocor kasar pun ngomong ke orang lain. Oke? So Knight of Wands di sini dia mungkin tahu apa yang kamu ungkapkan dan dia merasa perlu ngasih kamu space untuk on off di pertemuan kalian. Jadi untuk ngasih kamu space, recovery diri kamu, tapi juga untuk ngasih kamu space bahwa ini yang harus kamu jalani karena kalian sudah menikah dan kalian tidak bisa berpisah. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa beradaptasi, tapi dia tidak mau berubah. Okay? This is about the judgment dan energy Seven of Pentacles. Dia merasa dia sudah banyak melakukan pengeluaran, banyak sekali secara finansial dia support kamu, jadi kamulah yang harus bisa beradaptasi, bukan dia yang berubah. Dia akan menunggu sampai kapanpun. Seven of Pentacles ini sangat lama sekali, so dia akan menunggu sampai kapanpun kamu pada akhirnya harus menyerah, memutuskan untuk berubah dan mengikuti pola lifestyle dia selama ini karena dia tidak mau berubah. Knight of Pentacles di sini, this is your energy, so kamu tidak mau, kamu tetap dengan rasa kamu, dengan pemikiran kamu, perspektif kamu tentang kehidupan yang harus ingin kamu jalani, karena ini hubungan bersama, jadi kamu suaranya juga pengen didengar, kamu nggak mau satu arah ngikutin dia aja gitu, tapi dia merasa dia sudah banyak investment di hubungan ini. Jadi kamu juga harus ngasih timbal balik dengan mengalah, dengan mau ngikutin ritmenya dia. Nine of Cups di sini, this is about wish, hope di sini. Jadi dia hanya ingin harapan dia yang termanifest, tidak dengan kamu. Oke. Harus detail memang sebelum nikah, karena semua orang punya topeng sebelum nikah. Setelah menikah dia nggak bisa lagi pakai topeng. Oke, so ini mungkin yang harus kamu tahu ya. Page of Swords di sini, dia bingung dengan kamu, kenapa kamu sekarang merasa komplain, sekarang kenapa kamu sulit untuk beradaptasi, karena dia merasa kamu sudah paham siapa dia, ritme dia, apa yang dia lakukan, apa ekspektasinya, bagaimana karakternya, bagaimana perspektif yang dia jalani selama ini. Kamu sudah seharusnya tahu sebelum menikah, tapi kenapa sekarang kamu protes setelah kalian sudah menikah? Ace of Wands di sini tindakan, oke? Dan dia bicara tentang bagaimana money, ya. Dia bicara bagaimana dia membayar semuanya di saat kalian menikah dan sebelum-sebelumnya ketika kalian bersama. So ada ungkapan mengungkit dia terutama tentang finansial ke kamu, bahwa dia sudah banyak investment secara materi di hubungan kamu sama dia. Jadi kalau kamu nggak punya kemampuan finansial setara dengan dia, kamu yang harus mengalah. Itu pengorbanan datang dari dua sisi, karena dia sudah merasa memberi, melengkapi kamu dengan begitu banyak materi. Jadi kamulah yang harus bisa mengerti, memahami dan mengalah dan bersabar untuk menghadapi dia. Dia tidak akan berubah, kamulah yang harus beradaptasi, berkompromis di sana. Di sini ada penyesalan ya tentang apapun yang dia ungkapkan, dia ucapkan di sini dengan kamu. Ada penyesalan di sini dan kamu ngerasa butuh sendiri. Dan Queen of Wands di sini, oke, kalian butuh waktu sendiri. Oke. Biasanya ini fasenya apa? Fasenya pas baru menikah, say. Biasanya. Karena kaget. Kalau udah lama menikah, tapi masih seperti ini, artinya dua pihak belum sama-sama mau mengalah, menurunkan ego. Masih bertahan seperti di fase awal menikah. Jadi dia hubungannya nggak berprogres, masih di situ-situ aja, ya. Nah, karena seorang itu bertumbuh itu di pernikahan. Oh, banyak masalah, beb. Jadi kalau lu tidak mau ada masalah, lu nggak usah nikah. Ya, kalau lu mau menikah artinya lu sudah siap dengan banyak masalah dalam hidup lu. Clarify energy Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy
Juni 2025, setelah ya, energi masa depan setelah Juni 2025. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Okay. Six of Spring. Okay. Di sini seperti kamu ingin diri kamu, harkat martabat kamu, diri kamu yang autentik dengan kelebihan dan kekurangannya, dia harus menerima dengan sepenuhnya. Jadi kayak you do mirroring gitu loh, mirroring. Oh dia nggak mau berubah, gue juga nggak mau berubah Nona. Mirroring, oke? Kamu pengen kalau dia mau kamu terima dia apa adanya, dia juga harus terima dengan stylenya kamu semuanya, karakter, perspektif. Di sini ada Five of Summer, menyesal di sini. Oke, hal yang dia sesali ini Five of Summer, Five of Cups di sini ini konsisten di energi dia. So di masa depan dia nyesal, ya, tentang situasi yang kalian jalani. Dia sesalkan. Kenapa kamu tidak memikirkan itu sebelum kalian menikah? Di sini ada the Sun, ya. So the Sun energy like terlihat jelas di sini. Akhirnya kalian saling mirroring, ya, nggak ada mau kompromis, nggak ada mau ngalah. Kenapa? Ini kecenderungan menampakkan diri sebagai hubungan karma ya, dua pihak ini, ya. So beberapa mungkin sudah ada anak di antara kalian. So saya lihat di sini kamu tuh seseorang yang mudah sekali bergembira, mudah sekali bahagia. Jadi ketika sama dia kok kabut terus ya, sedih terus, serius banget hidupnya gitu, kayak gitulah. Ya ini kayak kamu kaget gitu. Nah di sini ego. Oke, this is about your ego, how big you are. Your ego ya di sini. Jadi ada juga di sini ego kamu yang benar-benar menguasai kamu. Kamu ingin dia nurut dengan kamu, patuh dengan kamu. Two of Spring di sini dia nunggu sampai kapan kamu bisa bertahan dengan ego kamu. Ini seseorang yang sangat sangat keras. Beberapa dealing dengan sesama Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo ya beberapa. Ini karena energi Earth sign cukup dominasi di energi kamu. So saya tidak melihat dia juga akan mau berubah. Jadi kalau kamu mirroring, dia akan tunggu sampai kapan kamu bisa mirroring diri dia. Oke? Dan di sini ada King of Atom. So kamu ngerasa kamu tidak akan pernah berubah. Nah ini tidak mau berubah. Kalau dia mau gue berubah, ya dialah yang berubah, bukan gue yang berubah. Nah itu mungkin kamu punya moto dalam hidup kamu. Hangman, hubungan digantung. Oke. So di sini ada Ace of Spring, awal baru dari sisi dia. Six of Atoms di sini. Bagaimana kamu akhirnya membuktikan bahwa kamu bisa secara finansial menyaingi dia, bisa secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dia di sini. Oke. So tanpa kamu sadari kamu lagi naik level. Kamu nggak sesantai dulu. Dulu hidup kamu santai banget. Penghasilan besar kecil, penghasilan yang tidak pasti, bisa kamu jalani hidup kamu tanpa ada pikiran. Ya, sama dia kayak dia maksa kamu untuk ambil cicilan, dia maksa kamu untuk lifestyle-nya dia gitu. Oke. Clarify, dan kamu nggak mau berubah. Beberapa dari Taurus memilih untuk buka usaha sendiri, tidak melibatkan pasangannya yang begitu perfeksionis. Clarify Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Cross Watchers, energi di masa depan. Clarify please, clarify. Thank you. Oke. Three of Atoms di sini. Silent treatment, fokus dengan kesepakatan yang ada, kamu yang harus menjalani ya kamu gitu. Dia fokus dengan kesepakatan di awal. Awakening di sini tentang bagaimana kesadaran
bagaimana harus mengorbankan apapun yang perlu dilakukan, termasuk ego, untuk bisa menyelamatkan hubungan. Yaitu caranya ambil space. Ya, kalau lagi ribut-ribut, ambil space. Itu kesepakatannya. Kok kamu mulai emosional, ngomongnya mulai keras, intonasi kamu mulai tinggi, dia langsung ngomong, oke, ambil space, sepertinya kamu butuh waktu untuk sendiri. Begitu aja, tapi kamu tidak akan lihat dia berubah. Dan akhirnya kamu mirroring, dia juga tetap tidak mau berubah. Jadi semua komplain atau kritikan kamu itu seperti sia-sia. Dia tidak akan dengarkan kamu. Tidak ada yang berubah. My way or highway. Kamu harus mengalah. Kalau saya tidak menang, tidak boleh ada yang menang. That is the motto untuk seorang yang sangat perfeksionis di sini. Hubungan pun digantung. Okay? So, it's a clear situation. Ya, clear. Jadi kamu ngerasa sangat clear melihat dia maunya apa. Itu jelas. Dan kamu harus apa. Itu jelas. Hubungan digantung. Oke? Dan itu kesepakatan di awal. Kamu nggak berpikir akan sesaklek ini, seserius ini hidup dia. Dan energi dari Seven of Winter di sini. Oke? Seperti dia memanipulasi ya sebelum menikah. Dan ternyata untuk menjalaninya berat sekali. Dan di sini ada Queen of Winter, seseorang yang sangat detail, jelas di sini apa yang dia mau. High Priestess, dan sementara kamu orangnya peka, sensitif, cenderung baperan di sini. Dan Six of Summer, oke. Di sini tentang semua hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dan dia tidak mau mengulangi sejarah pahit itu di masa lalu. That's why dia mempertahankan hubungan. Menurut dia hubungan yang sehat. Ketika kamu marah-marah, emosi meledak-ledak, merasa kelelahan di hubungan ini, dia kasih kamu space untuk diri kamu, untuk pulihkan diri kamu, untuk dapat frekuensi yang baru atau vibes yang baru, refresh begitu, dan kamu akan balik lagi di hubungan sama dia tanpa ada satupun perubahan yang terjadi. So, ada atau tidak ada kamu, dia tidak akan berubah. Jadi jangan harapkan dia berubah. Kalau kamu berharap untuk mirroring agar dia merasakan apa yang kamu rasakan, itu juga sia-sia, karena yang baperan itu kamu, bukan dia. Queen of Swords, High Priestess. Yang baperan itu kamu, bukan dia. Oke. Ini seperti kamu melawan tembok, ya, seperti kamu melawan tembok. Dan di sini Ace of Summer. Dia mulai love bombing, strength energy kamu mulai kuat, kuatkan dirimu, memang harus begitu. Ten of Atoms, dia merasa bahwa semua target itu harus menuju pada kemakmuran finansial, kestabilan finansial, nggak boleh cengeng. Menurut dia kamu tuh cengeng, terlalu lemah, terlalu baper begitu. Itu dia maknanya dia. Di sini ada the Moon energy, ya. Dia kayak gitu, gak akan pernah berubah. Oke, so kamu yang berubah atau kamu pergi dari hubungan, itu aja pilihannya. Oke, makanya kamu menyesal. Kenapa kamu putuskan menikah sama dia begitu cepat? Ada rasa menyesal di sini. Bisa jadi gini, kita ambil positifnya. Kamu itu sedang upgrade. Level kamu tuh lagi di upgrade sama dia. Dengan kecerdasan dia. Sementara kamu nggak mau upgrade. Kamu mau jalani life, go as a flow. As a life, I enjoy this life. Gitu. Kamu nggak mau ada hutang. Kamu nggak mau ada cicilan. Yaudah kamu nabung aja dulu, terus beli. Gak usah maksa juga target, kerja ngumpulin, targetin, sana sini, enggak. Pokoknya jalanin. Kalau sudah ngumpul beli, kalau belum ngumpul ya santai aja, terus aja nabung gitu. Itu prinsip kamu. Dan ini kamu tuh benar-benar enjoy the life, enjoy the sun, enjoy the time. Gak ada tujuan, gak ada target gitu, santai banget. Tapi dia gak kayak gitu, dia serius banget hidupnya. Clarify.
energi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Juni 2025, clarify. Thank you. Oke, di sini reconciliation di sini. Jadi kembali, ya, balik lagi, rujuk lagi. Tapi di masa depan kamu tambah baper. Gimana caranya biar gue bisa jadi seperti diri gue sendiri tanpa melibatkan dia, tanpa memaksa dia gitu, gue bisa happy. Yaitu kamu juga harus punya target sendiri dan harus bisa ada space di situ. Kalau memang gayanya ngasih space terus kamu harus balik lagi sesuai keinginan dia, ambil space yang lebih jauh lagi. Oke, di sini ada retreat. Sih, dia gitu. Kalau kamu ngerasa tidak bisa menerima dia, oke, kamu tarik diri dulu, kamu ambil space dulu. Nanti kalau kamu ngerasa udah fit, udah kuat, kamu balik lagi. Tapi saya nggak berubah loh, kayak gitu. Kamu yang harus berubah, kamu yang harus ngikutin saya, gimana saya. Dan orang ini perfeksionis banget. Jadi standarnya tuh lebih tinggi dari yang tertinggi. Clarify, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Dan kamu ngerasa hidup kayak gitu tuh nggak menikmati hidup. Clarify, please. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Juni 2025. Oke, jumping. Oke. Merry Mercury trait. Di sini ada glamour, intrigue, drama. Ya itu dia. Pengakuan sosial, it's the first priority. Oke, hidup melelahkan, membosankan, menjenuhkan di sini. Tapi berlimpah dengan kekayaan, kemakmuran. This is you. Oh, the sign are with you already. Tandanya ada di kamu saat ini. Ya, kamu maunya apa, tentukan. Ya itu tadi saya bilang, kalau memang kamu ribut-ribut komplain nggak mau tapi tetap di-push dengan caranya tuh secara psikis gitu, dia nggak pakai suara keras gitu, dia pakai suaranya lembut tapi neken. Jadi ya kalau dia ngasih kamu space, ya ambil space yang lama. Ini retreat ya, butuh space. Oke, apalagi di masa depan ya, di masa depan kamu semakin sensitif, semakin peka, semakin merasa negatif deket-deket dia. Makanya sering ambil space. Ya tidur kamar pisah. Ya udah, kamu ngelihat aku emosi, ya udah kamu tidur pisah aja dulu gitu. Nggak apa-apa. Kamu kayaknya butuh waktu, tapi dia nggak mau berubah. Gitu. Clarify energi Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Juni 2025. Clarify. Thank you. Okay. The Wise Woman of Wonderland, integrity, compromise. Nih, nggak ada yang bisa merubah dia. This is about integrity. Ya, dia akan ngelakuin semuanya dengan atau tanpa kamu, yang menurut dia itu secara moralitas, secara nilai-nilai yang dia genggam itu seperti itu. Ya, kompromi, bisa kompromi, tapi itu tidak merubah apapun dirinya dia. See? Bottom of the deck, Gas Garden, Fusion, Abundance, Sleeping While You Show. So di sini tentang bagaimana memetik buah dari yang kamu tabur, ya. Jadi bisa ini juga tentang kelimpahan, kemakmuran ya. Lu kerja keras, lu lebih fokus dengan pekerjaan atau bisnis lu, maka di masa depan bisnis lu sukses. Lu malas-malasan, lu terlalu santai, lu nggak punya target, nggak punya tujuan dalam hidup, maka di masa depan ya gitu-gitu aja nasib lu. Nah, itu mungkin yang kamu tangkap dari koneksi kamu sama dia. Bisa, ini kalau pandangan positif ya, bisa mungkin kamu lagi di-upgrade di versi terbaik kamu untuk lebih tinggi lagi, mengejar kemakmuran, dan akhirnya kamu bisa bertanggung jawab dengan hubungan kamu sama dia. Bisa. Itu kalau kamu bisa melihat secara positif tanpa melibatkan stres.
Ya, kamu stres berat. Ini hormon stres di pikiran kamu ini, kayak rilis hormon stres ini terlalu banyak di pikiran kamu. Kenapa? This is about you. This is about your style. This is not about your target. This is about not your goals. This is not about your future. This is about their future. This is about not you. Ya, ini bukan tentang kamu, ini bukan tentang mimpi kamu, ini bukan tentang target kamu, ini bukan yang kamu mau. Ini adalah keinginan dia, keinginan dia. Itu yang memberontak ya, rebel gitu, kayak di dalam diri kamu tuh kayak nggak bisa. Oke? So, ada positif, ada negatifnya. Just pikirin baik-baik, mulailah bagaimana caranya untuk merilis hormon kebahagiaan dari otak kamu. Itu dulu fokus kamu sampai kamu bisa menemukan diri kamu dan bisa kamu ambil tujuan berikutnya. Oke? Ini bukan lawan yang remeh ya, ini lawan yang sangat tangguh. Ya, karena kamu tidak melihat lagi kamu bagian dari hubungan. High Priestess, Queen of Wands, High Priestess, Queen of Wands, kamu sudah menyatakan diri kamu secara energi, deklarasi bahwa ini bukan hubungan kamu sama dia, ini tentang dia. So, that's why kamu yang harus bisa menemukan dirimu lagi dan menentukan apa yang mau kamu jalani. Itu aja, vice versa, tidak resonate untuk semua Taurus. Kalau kamu mau energi kamu di reading pribadi, energi kamu aja, kamu bisa personal reading dengan saya. Di nomor kontak ada di kolom description. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.